Kenapa ya? Oke. Live screen-ku kelihatan kan? Karena bukan biar bisa lihat. Kelihatan kan ya? Tahu biar bisa lihat. Oh, admin. Oh iya. Yud, Yud, kelihatan gak Yud? Ini. Racot diam dong. Jelas, jelas bang, jelas bang. Jelas, Atur bang. oke. Jadi Aman, 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 aman ya? Oke, kita aman, mulai. aman. Oke, oke. Jadi di sini buat pertemuan pertama ini sebenarnya cuman pengenalan aja. Apa itu CP dan seluk-beluknya. Terus ya mungkin sama sumber belajar lah. Oke, jadi kita mulai. Udah apa sih? CP apaan sih? Yud, CP apaan Yud? Nggak tahu saya mas. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi sebenarnya competitive programming itu suatu cara atau suatu kompetisi menyelesaikan suatu masalah secara algoritmik dengan cara menulis program komputer. Atau dengan kata lain, kita itu harus menyelesaikan soal dengan codingan. Biasanya bahasa yang digunakan untuk competitive programming itu ada macam-macam. Ada Python, ada C++, ada bahasa C, ada bahasa Java. Nah, cuman mayoritas orang itu menggunakan bahasa C++ karena fleksibilitasnya. Dan juga karena mau competitive programming ini juga perlu waktu yang cepat. Jadi C++ digunakan karena dia itu running time-nya eh, tidak selambat bahasa pemrograman yang lain. Salah satu yang cepat lah itu istilahnya. Kita lanjut. Nah, yang aku bilang tadi, di competitive programming itu ada batasan. Yang pertama itu batasan waktu sama batasan memori. Biasanya eh, soal-soal di competitive programming ini itu butuh waktu 1 detik ya. 1 detik untuk programnya itu bisa menyelesaikan semua test case. Nah, test case itu apa? Nanti kita jelasin. Soalnya sih ada yang susah, ada yang gampang, ya. Dan competitive programming ini sebenarnya nggak cuma ngoding aja, tapi yang lebih penting lagi adalah dibutuhkan yang namanya logika, matematika, serta kreativitas kalian. Gitu. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih competitive programming nih? Ngapain di join Coffee gitu kan? Jadi yang pertama tuh membangun kemampuan programming dan problem solving kalian. Yang kedua, biasanya digunakan pas interview kerja. Nah, ini penting banget nih. Kalau kalian memang tujuannya itu nggak mau ikut kompetisi atau lain-lainnya, ini bisa jadi bahan persiapan buat kalian interview kerja. Contohnya, di sini ada website yang namanya LeetCode ya. LeetCode ini salah satu website yang menyediakan soal-soal coding interview di berbagai perusahaan terbesar di dunia ya. Contohnya di sini ada Meta, ada Google, ada Amazon atau Uber ya, macam-macam banyak di sini gitu. Jadi misal si Yuda nih mau daftar ke Ahas ya, cari soalnya di sini kayaknya ketemu deh gitu. Cari soal coding interviewnya tuh. Oke. Ah, Ahas mas ya. siapa tahu Ahas juga ada coding interview kan Yud. Tuh. Ada betul betul. Ya. Lalu yang ketiga berguna untuk mencari vulnerability kode orang lain atau hacking. Ya ini yang mau jadi hacking Yud, kalau kamu mau nge-hack UPN bisa lihat sini ya. Lalu kita masuk ke format soal CP. Nah, pertama itu ada judul soalnya ya. Contohnya di sini itu adalah perkenalan exponential by squaring. Lalu yang kedua ada batasan waktu dan memori yang aku sebut tadi. Batasan waktu di sini ada time limit ya. Di sini itu misalnya time limit 1S atau 1 detik dan memorinya memori limit 64 MB. Jadi di sini program kalian itu harus eh, bisa menyelesaikan semua uji kasus atau test case dalam waktu 1 detik.
Caranya gimana? Dengan optimasi algoritma yang akan dipelajari nantinya. Yang kedua, memori limit 64 MB. Jadi program kalian itu tidak boleh memakan memori sebanyak 64 MB. Itu. Lalu yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi ini adalah inti soalnya apa. Biasanya gini dong, bisa nih, Anda diberikan dua buah bilangan bulat A dan B. Hitunglah nilai dari A pangkat B. Agar lebih menantang, perhatikan juga format keluaran di bawah ini. Nah, ini deskripsinya. Bisa macam-macam ya di sini, bisa. Ya, pokoknya ini inti soalnya lah. Itu. Lalu ada batasan. Contohnya di sini satu kurang dari sama dengan A, B, satu kurang dari sama dengan 1 miliar. Nah, kenapa batasan ini penting? Karena batasan ini penting untuk menentukan kita akan menggunakan algoritma jenis apa. Karena eh, punya apa ya namanya ya, punya jenisnya masing-masing lah. Ketika kompleksitasnya atau inputannya itu sebesar 1 miliar, kita tuh tahu harus menggunakan algoritma yang mana gitu. Supaya efektif dan supaya AC aja sih, supaya solve nih, AC. Lalu yang ketiga ada format masukan dan format keluaran. Jadi kita dikasih tahu inputnya tuh nanti apa dan output yang diharapkan itu nanti apa. Itu terjelas di sini. Dan biasanya ada contohnya, contoh input dan contoh outputnya gitu. Lanjut. Nah, di competitive programming atau CP ini ada dua jenis soal. Yang pertama itu ada batch dan yang kedua itu ada interaktif. Batch itu apa? Interaktif itu apa? Batch itu program harus membaca masukan kemudian harus menghasilkan keluaran. Nah, contohnya ya ini. Oke. Ya ini. Kalau batch itu cuman kayak codingan biasa aja. Kalian ngoding biasa C++. Kalian masukin inputnya nanti outputnya sesuai sama yang diharapkan atau tidak gitu. Nah, kalau yang batch, duh, sini mulai ya. F11. Oh iya. Oke. Nah, kalau yang interaktif atau ya interaktif, program yang kita buat harus berinteraksi dengan program juri melalui keluaran dan masukan. Jadi interaktif itu ibaratnya eh, outputnya kita tuh tokan tuh sama programnya juri gitu. Bener apa enggak? Nah, biasanya dalam bentuk tebak-tebakan gitu. Tapi sebenarnya eh, interaktif ini jarang keluar. Bener-bener sejarang itu. Aku pun jarang ngerjain soal interaktif, bahkan kayaknya nggak pernah deh. Kalau lihat contohnya, contoh interaktif materi. Kalau lihat contohnya ya, yang interaktif itu kayak apa. Nah, interaktif. Nah, kayak gini tuh. Contoh interaksi satu, keluaran Anda dan keluaran penguji. Ya. Jadi kita tuh kayak token gitu loh. 1 sampai 10 terlalu kecil, terlalu besar. Ya. Tapi ini sebenarnya itu format yang lama banget. Lama banget gak keluar di CP. Ini aja terakhir keluar tahun 2010. Ya. Aku masih umur 5 tahun nih. Jadi aku pun nggak pernah ngerjain soal yang tipe interaktif ini karena emang nggak pernah keluar sih di akhir-akhir ini ya. 10 tahun terakhir. Gitu. Lanjut. Nah, tadi aku sempat mention tentang yang namanya ya, kompleksitas waktu. Terus gimana sih cara memprediksi lamanya program itu berjalan tuh gimana? Nah, jadi di sini dikenalin yang namanya Big O ya, atau Big O itu notasi untuk ngira-ngira lah, menghitung program kita ini dapat berjalan tuh seberapa lama. Nah, contoh Big O pertama itu ada O1. Contohnya ini, integer A sama dengan 4 kali 7. Nah, O1 ini maksudnya apa? O1 ini eh, kompleksitas waktu yang tidak bergantung pada inputan apapun. Jadi, semisal inputnya mau satu, waktu kompleksitasnya satu. Tapi kalau inputnya 1 miliar, kompleksitas waktunya juga tetap satu. Nah,
Jadi mau berapapun, segede apapun inputnya, itu nggak ngaruh gitu. Jawabannya ya, karena ini linear, tetap gitu. Oh, satu aja. Istilahnya 1 detik aja gitu. Mau berapapun inputannya. Ya, ini. Biasanya O1 ini eh, terjadi di inisialisasi doang ya. Kayak cuman A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, terus penjumlahan gini doang, gini kan, kata perkalian yang langsung gini, ya ini O1. Lalu yang kedua itu ada ON. Nah, ON itu apa? ON itu eh, mengikuti seberapa besar inputannya. Jadi semakin besar inputannya, itu semakin lama istilahnya. Jadi semisal waktunya N-nya itu cuma satu atau cuma dua, cuma tiga, itu programnya akan berjalan dengan cepat. Tapi ketika kalau N-nya 10 miliar, 15 miliar, gila lambat banget itu berarti ntar. Itu. Lanjut ke perulangan bersarang atau big O, ON kuadrat. Nah, pertama kenapa ini ON kuadrat? Gimana sih dapat ON kuadrat? Ya, karena di sini kita lihat pertama itu ada for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. Oke. Yang kedua, di dalam for itu ada for lagi. Integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan m. Ya. Semisal ini bisa juga disebut on kali m atau n kuadrat. Semisal ini m-nya diganti n, itu akan jadi on kuadrat. Atau semisal kalau ngikutin kasus ini ya, karena kita nggak tahu batasannya, anggap aja ini on kali m. Jadi for yang di dalam for itu big O-nya atau kompleksitas waktunya itu dikali gitu. Bisa nanti ada for lagi nih di sini nih di bawah yang m nih. For integer k sama dengan bla 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 1, k kurang dari c. Nah, ntar kompleksitas waktunya itu jadi n kali m kali c. Nah, gitu. Akan selalu bertambah seiring dengan for-nya makin banyak gitu. Nah, gimana kalau kompleksitas waktu yang eh, codingannya agak panjang dikit nih? Yang pertama ada i kurang dari sama dengan n, terus di dalam for ini ada for lagi j kurang dari sama dengan n, ya, itu udah on kuadrat. Nah, yang kedua itu n, karena for-nya cuma satu doang kan. Nah, ini apa nih pengaruhnya ditambah 58834? Nah, dalam kompleksitas waktu, kita selalu mencari yang namanya worst case, ya, worst case-nya. Karena ini kan nilai tetap ya, 58834 ya. Tapi kalau n kan bisa macam-macam. Bisa satu, bisa dua, bisa 15 miliar. Nah, kita tuh selalu mengambil worst case-nya atau kasus terburuknya paling lama. Jadi kita anggap si n ini gitu. Jadi total kompleksitas waktunya itu adalah on kuadrat plus n gitu. Jelas lebih lama on kuadrat dibanding on biasa gitu kan. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, cuma beda di m doang ya. Nah, ini batasan kompleksitas berdasarkan jumlah input n. Sebenarnya sederhananya, jangan sampai program kalian itu mempunyai kompleksitas waktu lebih dari 10 pangkat 7. Ya. Contoh nih, n-nya 10.000 atau 100.000 n-nya ya. Tapi program kalian itu kompleksitas waktunya on kuadrat. Gimana? Ketika n-nya 10 pangkat 4 dan program kalian on kuadrat, kan 10 pangkat 4 dipangkatin lagi 2. Jadi 10 pangkat 8. Nah, ini nggak masuk atau nggak disarankan banget ya. Karena bisa yang terjadi yang namanya TLE atau time limit exit. Gitu. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut ke depannya. Oke, tentang ini semua. Ini nggak usah dipikir terlalu pusing sekarang. Nah, oke, sumber belajar. Untuk sumber belajar nanti untuk sekarang dalam bentuk website ada banyak. Ada yang resmi dari Indonesia, itu namanya talx.toki.id. Ya, nanti aku kirimin linknya. Lalu yang kedua ada Codeforce. Ini Codeforce juga lumayan gede. eh, Website lumayan gede buat CP. Terus apalagi ya SPOJ mungkin. Oh, AdCoder. Ya, ini AdCoder. Nah,
Ini ada Adcoder. Ini website dari Jepang apa ya kalau nggak salah ya. Nah, tuh. Tuh, Toyota Programming, Panasonic Programming yang Yud. Kalau kamu mau daftar di Toyota Yud, lewat sini bisa Yud. Gitu. Nah, tapi kayaknya kita bakal sering ke PLX saja yang bahasa Indonesia. Jadi nggak usah ditranslate-translate. Nah, ini ada macam-macam, ada kontes, ya kan? PLX ini macam-macam. Ah, kontes tuh apa sih? Kontes tuh kayak suatu event, istilahnya kayak UTBK. Nah, UTBK-nya CP. Nah, cuman ini kayak tryout lah, tryout-tryoutnya gitu. Nah, itu. Terus ada courses, kalian mau latihan lebih dini tuh juga bisa di sini. Mungkin aku saranin mulai dari yang pemrograman dasar dengan C++ dulu, terus baru ke pemrograman kompetitif dasar. Tuh, ya. Terus ada problems, ya. Sini ada macam-macam. Dari kalian mau nyari dari tingkat kabupaten sampai tingkat internasional, soalnya ada di sini semua. Oke. Sebelum itu, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aku kecepatan? Kalau nggak ada, bisa kasih react Belum, di saya mau nanya Mas, boleh nggak? boleh, boleh, boleh. Apa tuh? Jadi coffee ini apa? Udah nggak, canda. Kalau misalnya sumber belajar selain dari website-website itu kayak apa namanya ya? Selain disebutkan tadi gitu. Mungkin barangkali ada teman-teman yang baru dengar gitu. Mungkin saya juga baru dengar dari Codeforce dan TileX juga gitu. Mungkin dari selain dari sumber belajar itu apakah ada lagi gitu yang mungkin lebih apa bahasanya ya? Lebih Lebih general ya? friendly gitu buat yang baru gitu. Hmm, oke. Kalau mau lebih general, yang banyak dipakai di kalangan umum ya maksudnya, itu ada yang namanya HackerRank. Ini lumayan umum ya, setauku. Nah, kayak gini-gini. Allah harus login, males. Ya, Pak, HackerRank. Ini sumber belajar. Tapi, atau juga mau dalam bentuk PDF, di PDF gitu juga ada. Nanti aku share ya. Ada beberapa PDF, mungkin 4 atau 5 gitu ya. Nanti aku share. Nah, mungkin kayaknya aku nyontain dulu kali ya. Cara ngerjain soal CP itu kayak gimana? Pertama, kalian harus punya kode editor, apapun itu. Mau VS Code, mau Notepad, mau apa kayak terserah. Oh, nggak usah gimana nih? Hmm? Bikin gimana? Oke, bentar. Latihan. Ya, kelihatan kan ya? Aman, aman. Oke. Nah, kita coba sekarang ngerjain soal yang namanya nilai kalimat matematika. Oke. Kalau buat orang yang awam, itu langsung baca deskripsinya aja boleh. Nggak usah terlalu mikirin ini dulu. Time limit dan memory limit. Ya, santai aja. Kita langsung baca ke deskripsinya aja. Pak Dengklek memberikan Anda sebuah kalimat matematika sederhana. Tentukan nilainya. Nah, lalu di format masukannya, sebuah baris berisi sebuah kalimat matematika dalam bentuk A, O, P, B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan OP adalah sebuah karakter yang merupakan salah satu dari plus, minus, kali, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan. Nah, format keluarannya sebuah baris berisi nilai dari kalimat matematika tersebut. Apabila OP merupakan plus, minus, atau kali, cetak hasil operasi dari matematika tersebut. Apabila OP merupakan kurang dari atau lebih dari atau sama dengan, cetak benar apabila kalimat matematika tersebut
bernilai benar dan cetak salah apabila kalimat matematika tersebut bernilai salah. Contoh masukan pertama, ya. Contoh kasus pertama nih. 100 dikurangi 50. 50 kan. Terus 100 kurang dari 50. Itu jawabannya salah kan. Yang benar kan 100 lebih dari 50. Minus 100 kurang dari minus 50. Itu benar. Nah, sekarang kita coba kerjain. Kita masukin biasa include class frame. Oh, belum spasi. Terus Spasi using kok. Belum selesai. space sendiri username. Nah, di sini kan disebutin inputnya itu ada A dan B adalah sebuah bilangan bulat dan OP adalah sebuah karakter, ya kan? Jadi kita butuh A, B, ini gimana itu adalah integer. Lalu untuk OP karena ini sebuah karakter kita masuk OP char gitu. Oke. Nah, formatnya kan tadi AOPB. Jadi kita masukin A dulu, terus OP-nya, terus B-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke logikanya. Apabila OP merupakan plus minus satu kali state hasil operasi. Oke. Jadi if A plus B, oke, if A plus B salah. If OP sama dengan plus, ya, si out A plus B. Oke, oh salah. Ini char ya. Ketik satu. Oh, Nah, oke. Saya tahu. jadi, ya. Oke. Berdasarkan ya, Lalu tulis. OP sama dengan minus si out A minus B kan. Lalu yang ketiga if OP sama dengan kali si out A kali B. Nah, yang tiga ini udah. Terus kita masuk ke apabila OP merupakan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Oke. If OP sama dengan lebih dari. Nah, di dalam ini kita cek lagi. If A lebih dari B, si out benar. Oke. Benar. Ya. Kalau enggak, si out salah. Tuh. Nah, selanjutnya if OP sama dengan kurang dari. If A kurang dari B, si out benar. Else si out salah. Nah, yang terakhir sama dengan kan? If OP ya sama dengan if A sama dengan B, check out benar, else check out salah. Ini lupa ketik satu. Oke. Nah, oke. Nah, gini. Sekarang coba kita run kodenya. Masukin 100 like. Nah, 100 minus 50. Nah, jawabannya 50 ya, udah bener ya. Kita lanjut, coba ke tes case 2. 100 kurang dari 50. Salah. Oke.
Lanjut ke tes case ketiga, minus 100 kurang dari minus 50. Benar. Nah, itu. Nah, aku ada tips supaya kita nggak perlu ngeran satu-satu inputannya, ngetik satu-satu. Jadi di VS Code ini ada namanya extension apa ini ya? Kompetitif. Buat aku gedein dah. Ayo, apa? Kompetitif. Nah, ini. Nah, Competitive Programming Helper ya. Ini bisa diinstal ke VS Code kalian ya. Nah, ini ntar gunanya buat apa? Jadi kita ntar kalau kalian download di sini install, nanti ntar langsung muncul di sini CPH Jets, diklik aja, terus kalian menuju ke kode kalian, terus create problem. Nah, di sini, aduh, di sini inputannya kalian masukin ke bagian input, outputnya dimasukin ke bagian output. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau kita tinggal run, nah, pas. Pas itu berarti jawaban kalian bener ya. Gitu. Kalau mau nambah juga test case, bisa tadi di plus new test case, ya. Ctrl V, nggak salah. Masukin juga. Taran lagi. Nah, pas gitu ya. Nah, sekarang kita coba nge-submit kode kita ke website ini. Ya, gimana tadi? CP ya. CP bagian. Nah, yang ke yang dikirim itu yang C++ source file ya, jangan yang application, yang formatnya CPP. Oke, submit. Nah, kita tunggu bentar. Nah, ini langsung accepted ya. Nah, verdictnya accepted. Nah, verdict ini, oh iya, aku lupa ngejelasin. Verdict ini ada macam-macam ya. Kita coba lihat di submission aja. Nah, yang pertama itu ada verdict accepted atau codingan kalian itu berhasil dikerjain ya, lolos lah 100%. Lalu yang kedua ada wrong answer nih. Wrong answer 80. Maksudnya apa tuh? Nah, berarti codingan kalian itu dapat nilai 80 gitu istilahnya. Jadi masih salah. Karena targetnya itu kan 100 ya. Jadi kalau kalian masih baru dapat 80 nih, masih kurang, masih salah. Terus ada juga yang namanya, ini yang aku bilang tadi, time limit exceeded. Yang dimana eh, kompleksitas waktunya itu gede banget gitu. Jadi solusinya untuk menghindari time limit ini adalah dengan cara optimasi algoritma kalian. Lalu selanjutnya itu ada compilation error. Compilation error itu apa? Compilation error itu kalian submit, tapi ternyata di codingin kalian itu ada kalian tuh ada salah nulis sintak. Nah, ntar munculnya compilation error gitu. Terus ada runtime error. Nah, runtime error ini apa? Runtime error ini contohnya ya, kan kita tahu ya yang namanya array itu semisal kita inisialisasi ukurannya 10, array 10 gitu ya. Contohnya ya runtime error ya. Nah, nah misal nih integer array dengan 10 ini. Nah, tapi program kalian itu nggak sengaja ngakses misal ngeluarin si out array 15. Nah, ini kan di luar batasnya kan. Orang kita ngeset ukurannya 10 tapi yang disortin indeks ke 15. Nah, itu nanti ketika kalian submit munculnya runtime error gitu. Oke. Ada yang mau bertanya dulu tentang pengerjaan soal tadi? Kalau belum, bisa kasih react jempol. Jempol.
Oke, oke. Hmm, 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 hmm. Oke. Yang lain selain Yuda, risik nih Yuda nih. Atau kalau mau tanya lewat chat juga boleh. Kalau lagi yang, kalau lagi. Eh, aku lanjut ya, karena mungkin ada beberapa juga yang mungkin tadi sifatnya terlalu cepat ataupun ada yang kurang dimengerti. Coba aku ulangi lagi. Recap lagi aja. Mm-mm, aku recap lagi. Oke. Karena ini tadi definisi dan lain sebagainya sifatnya terlalu teoritis, di sini aku lebih ke arah praktek dulu aja. Kita langsung. Oh ini macam. Kita ambil contoh soal random aja. Kita ngambilnya dari TLX sesuai dengan perkataan Dimas tadi, sumber belajarnya dari sini. Em, kita ngambil yang lumayan harus mikir lah. Hmm. Ini firework yang mana? Aduh, deskripsinya kurang. Bentar. Sedang mencari deskripsi yang lumayan panjang ya. Kumpulan soal topik. Ini ad hoc aja. Absolute winner jangan New Year Tetris yang. Oh, Kumpulan soal topik. oke, saya. Topik. Topik. Oh, tapi doang. Hmm. Kumpulan soal Toki. 24. Bentar guys, nyari soal dulu. Oke, modus ya. Nah, em, sebelumnya kan tadi udah dijelaskan juga ya soal bagaimana format CPI itu, tapi di sini aku akan jelaskan kembali. Untuk soal dari CPI itu, lebih tepatnya di tipe batch, itu tuh ada beberapa komponen di antaranya ada judul, terus ada juga limit, kayak time limit sama memory limit, terus ada juga deskripsi, format masukan dan keluaran, dan batasan. Ini harusnya batasannya di atas ya. Tapi kalau TLX sendiri itu di bawah. Contoh yang paling umum tuh kalau kita ambil ya, aku ambil lagi satu soal, Masjid. yang kemarin aja, Arkavidia. Kita ngambil soal Arkavidia Kita sendiri. sendiri, yang 9. Yang oh iya, ada ini, lupa. Ini aja. Nah, nah ini aja ya, kita pakai soal yang ini, Arkavidia. Soal Arkavidia yang kemarin, alias yang 9.0, ini tuh yang soal B, ramah akan pemula, karena ya kalau lihat dari deskripsi format masukan dan keluaran terlihat sangat belibet banget. Tapi sebenarnya ketika kita memahami bagaimana cara menyelesaikannya, codingannya justru gampang. Cara mengetahui apakah soal itu susah atau tidak, lebih ke arah kalau semisal teman-teman itu udah paham akan logikanya tapi nggak bisa ngoding, berarti itu soalnya gampang. Tapi kalau semisal teman-teman paham akan codingan tapi logikanya nggak nyampe, itu berarti soalnya emang susah gitu. Jadi semakin lama teman-teman belajar CP, akan menyadari bahwasannya ketika teman-teman tidak bisa mendapatkan logikanya, soal itu udah susah. Lanjut, dalam soal sendiri, tadi formatnya udah ya, judul, limit, dan ini deskripsi. Ketika teman-teman membaca deskripsi, teman-teman harus tahu titik masalahnya itu di mana. Kalau di soal ini, kita skip bagian kalimat pertama, terus di sini ada suatu hari, dia membawa bla 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 dan bla bla bla. Nah, permasalahannya ada di sini. Aturan mainnya sederhana. Kita hanya perlu menambahkan GA setelah huruf A, GI setelah huruf I, dan seterusnya pada huruf vokal lain. Oh, berarti logikanya kalau misal ada huruf A, maka ada huruf GA gitu. Kayak misal contoh, ini lumayan berat karena biar teman-teman juga tahu gimana cara membaca deskripsinya ya. Bukan ke logika ini mengarahnya. Ini aku zoom biar lebih jelas. Sini aku tambahin BA. Perlu diingat teman-teman, ini lebih ke arah cara baca soal ya daripada logikanya. Karena
Ntar teman-teman juga lama-lama akan familiar dengan logika-logika seperti ini. Jadi untuk pertemuan satu ini lebih ke arah mencermati bagaimana format soal ataupun soal tersebut bekerja layaknya deskripsi tadi. Oke. Tadi aku mau nyontohin bahwasannya ada A setelah GA. Berarti ntar ketika nama aku aja, nama aku Irham. Kalau misal ntar kita input kepada program, huruf vokalnya itu ada dua, di antaranya ada I sama A. Berarti ntar penulisannya bakal jadi kayak gini. I, G, A, G, A. Nah, kurang lebih kayak gitu. Di sini berarti intinya. Oke, kita udah dapet nih. Inti masalahnya itu menambahkan huruf GA ataupun huruf vokal tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk biasanya di paragraf terakhir itu tuh eh, sifatnya persuasi alias untuk mengajak. Kayak di sini bantulah Kiva membuat program yang menentukan apakah penggunaan bahasa Kigiva gak oleh teman-temannya sudah benar atau belum. Nah, kurang lebih cara baca deskripsi kayak gitu ya. Jadi teman-teman tuh tetap harus baca semuanya, tapi teman-teman juga harus tahu inti masalahnya itu dari mana. Jangan sampai kayak gini, baca soal deskripsi kayak gini, teman-teman malah fokusnya ke suatu hari bla 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 sampai sini. Teman-teman nggak fokus kepada masalah intinya, yang dimana masalah intinya adalah di sini, gitu. Jadi deskripsi dua paragraf ini cuman ada di sini doang masalahnya. Nah, jadi cara bacanya kayak gitu untuk deskripsi. Format masukan tadi udah dijelaskan juga oleh Dimas bahwasannya ketika input dari masukannya itu tidak memenuhi kayak misal 200. Oh, berarti kita bisa pakai kompleksitas n kuadrat karena 200 pangkat 2 itu hasilnya kurang lebih puluhan. Enggak, ribuan, sorry. Ribuan kan. Kalau 500 juga berarti liburan ya, liburan lagi. Ribuan gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih untuk baca deskripsi. Tapi kita nggak bakal ngerjain ini karena logikanya lumayan lumayan dapet lah di sini gitu. Kayak lumayan panas lah otak. Kita kan masih awal-awal ya. Maka dari itu kita bakal mengerjakan modus terbesar yang ini aja. Sesuai dengan yang tadi aku udah jelaskan, kita sekarang akan baca bagaimana cara membaca deskripsi. Di sini ada ilmu statistika disebut dengan modus. Oke, modus itu apa? Dijelaskan lagi di sini. Modus adalah data yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Oke, berarti kita harus mengetahui berapa banyak data yang paling banyak, enggak sih, sorry sorry, berapa banyak eh, bilangan yang keluar dan juga diambil data yang paling banyak muncul di kumpulan data tersebut. Bla bla bla, terus yaitu ketika terdapat lebih dari satu atau kemunculannya sama. Oke, terus di sini ada juga nih. Berarti kan pengertiannya udah dapet, tapi masalahnya belum ada nih. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di paragraf kedua, yaitu pada yang klik memberikan Anda n buah bilangan bulat, tentukanlah modus terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Oke, berarti kita menentukan modus nih dari bilangan yang dikasih oleh si Pak Dengklek. Terus kita lihat batasannya. Batasannya 100.000. Alias kalau kita pakai perpangkatan ini menjadi 10 pangkat 5 n-nya. Oh, berarti kita nggak bisa nih pakai algoritma yang memakan kompleksitas waktu 10 n kuadrat. Kenapa? Karena 100.000 pangkat 2 itu udah lebih dari 10 pangkat 7. Nah, jadi pentingnya membaca batasan di situ. Teman-teman dapat mengetahui algoritma mana yang cocok untuk digunakan dalam permasalahan ini. Oke, aku recap lagi. Deskripsi tadi kita udah mempunyai pengertian dari modus. Ilmu baru, yaitu modus adalah data yang paling banyak muncul di suatu kumpulan data. Permasalahannya ada di sini. Tentukanlah modus terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Oke, lanjut kita ke format masukan. Format masukannya berupa n buah bilangan. Berarti kalau di sini n-nya 6 ya. Aku asumsiin di sini n-nya 6. Terus baris berikutnya berisi n buah bilangan bulat. Oke, berarti ini bilangan-bilangan bulat. Kan sejumlah 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Nah, teman-teman ini bisa banget pakai cara-cara liar teman-teman. Karena semakin liar pemikiran teman-teman semakin bagus ya di CP itu. Di sini aku coba kerjain ya. Kita kerjain dulu aja untuk yang contoh masukan. Ini berarti kita ganti aja namanya menjadi modus.
Oke. Berarti awal-awal kita harus include dulu library-nya. Di sini aku pakai Bits ya, teman-teman, biar lebih mempermudah. Untuk Bits itu kayak apa ya? Kayak kumpulan library-library dijadiin satu. Layaknya kayak IOStream, stdlib, vector, map, dan kawan-kawannya itu udah ada di library Bits. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ketika teman-teman tahu apa aja yang dibutuhkan untuk permasalahannya, teman-teman lebih bagus untuk menggunakan library satu-satu. Kayak di sini kan aku langsung pakai library bits/stdc. Nah, bagusnya teman-teman itu memecah kembali kayak di-include satu-satu. Kenapa demikian? Ya ntar teman-teman tahu sendiri lah. Tapi itu sedikit tips saja kalau misal teman-teman udah tahu nih permasalahannya menggunakan library apa aja. Lanjut, di sini aku nggak mau ribet, jadi aku pakai std untuk menggunakan si out, si in, dan kawan-kawannya. Terus kita bikin fungsi main. Nah, kita lihat lagi soalnya. Waduh, ya gini aja nggak apa-apa. Tadi kan inputnya n sama ini bilangan-bilangan lainnya. Oke. Berarti di sini kita bikin suatu variabel bernama integer n. Integer n ini dimasukin nilainya, oke, sama user. Lalu di bawahnya sendiri karena dia berjumlah ada apa ya? Kumpulan datanya itu ada n buah bilangan. Maka dari itu kita bikin lagi satu variabel berbentuk array. Di sini aku sebut aja variabelnya itu a dalam bentuk array dengan panjangnya itu n. Ya, di sini aku udah asumsiin bahwasannya teman-teman udah tahu ya cara input dari array itu seperti apa. Caranya teman-teman bisa bikin for loop kayak gini kurang lebih. Terus in plus plus, terus si in. Nah, kayak gini. Aman ya untuk input array. Nah, di sini nih letak dari eh bahasanya apa ya? Kesusahannya. Di sini aku pikirannya cara ribet sebenarnya. Tapi ribet dalam artian bukan sintaks. Tapi apa ya? Mungkin kalau dilihat itu tuh sebenarnya ribet. Tapi pas teman-teman mempelajarinya, ini adalah cara tersimpel yang pernah ada. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman membuat suatu array. Di sini array kosong aja. Array apa ya? Array banyak di sini. Jumlahnya itu 100.000. Ya, 100.000. Habis itu teman-teman menggunakan iterasi karena 100.000 ya, berarti 1045. Kalau 1045 kita masih bisa menggunakan algoritma ON. Jadi di sini menggunakan for loop sebanyak 100.000. 10 4 ini ya 100.000. Habis itu teman-teman banyaknya dijadiin nol. Nah, ini emang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya ini yang membantu gitu. Kayak gini. Jadi kita guna dari array banyak dengan panjang 100.000 itu adalah untuk mengosongkan. Ketika teman-teman menginput bilangan, dia akan masuk ke banyak i. Jadi kayak gini nih contohnya. Semisal bilangan pertama itu satu, berarti dia akan masuk ke array banyak di indeks ke satu. Atau teman-teman bisa juga di indeks ke 0. Caranya kayak gini. Banyak AI min satu sama dengan sorry plus plus. Jadi dia menambahkan. Oh berarti di indeks ke 0 itu dia udah ditambah nih sebanyak satu. Berarti ada satu bilangan gitu. Jadi kayak kalau aku pakai tag aja lah, pakai kayak gini. Pakai komen, sorry, bukan tag. Semisal aku ada bilangan satu 2 3 2 2. Berarti di array banyak iterasi pertama dia akan masuk ke array 0 yang sebanyak satu, ya kan? Karena satu dikurang satu itu 0. Lalu untuk yang kedua, dia akan masuk ke indeks pertama. Karena apa? Karena 2 kurang satu, ya kan? Berarti dia di indeks pertama. Dia akan menjadi satu. Lalu masuk lagi ke indeks kedua. Karena apa? Karena 3 kurang satu. Lalu juga ada ini di indeks pertama lagi menjadi 2
Karena sebelumnya di indeks pertama itu bilangannya ada satu, lalu untuk yang kedua sorry. Lalu untuk iterasi keempat itu menjadi dua, itu kan sesuai ya. Sekarang ada di iterasi kelima, yaitu yang terakhir. Berarti banyak dengan panjang 2 kurang satu berarti satu menjadi tiga. Nah, caranya kayak gini kurang lebih untuk mengetahui. Tapi cara ini itu dapat mengakibatkan yang namanya time limit exit yang tadi udah dijelaskan oleh Dimas. Ya kan? Coba kita cobain aja dulu pakai cara ini. Apakah bakal kena time limit exit alias udah apa ya? Udah melampaui batas waktunya? Kita lihat aja. Ini berapa? Kebanyakan nggak? Oh nggak ada yang ya benar segini 10. Balik ke codingan tadi. Kita walaupun oh enggak deh enggak time limit. Oh shit. Oh baru nggak usah pakai sorting. Integer max berarti di sini integer bilang. Kalah kan? Ntar aku jelasin abis ini. Aku ngetik dulu ya guys. Susah ya. Hah? Ngomong sambil mikir susah. Makan deh. Bisa Eh dulu angkat. Wah, if already. Oh, coba. max lebih kecil dari AI, Ini dulu. maka Cerah. max Langsung. menunjukkan Terus baca lagi. Kita lu lalu, kapan lalu? Nah, iya, apa boleh? Harus ngomong. kita pakai ide yang tadi ya. Aku baru nyadar kalau misal nggak harus disorting juga bisa ini. Maaf, maaf, maaf. Grogi bro. Lah ini. Sip. Tuh, malah jadi 12. Nggak usah sih. Teman-teman juga bisa nyoba-nyoba ya ini. Harusnya keluarnya 4, tapi 12. Cowoknya bilang apa? Cowoknya maksudnya sih. Kalau max-nya keluarnya harusnya 2. 6. Ah, gini aja deh, gini aja. Nggak usah pakai array. Biar gak ambigu. Iya. Loh. Oh, my bad, my bad. Itu lah. Oh, oh, aku nemu. Wah, sorry. Tapi pakai banyak, Cak. Nah, ini maaf ya. Loh, iya sih bener sih, satu yang keluar. Tapi ya, gini aja. Soalnya kalau pakai sama dengan bisa nih. Tuh kan? Kalau pakai sama dengan bisa. Tapi kalau kayak di sini berarti yang dikeluarin itu modus terbesar harusnya. Oke, balik lagi teman-teman. Sorry, ada ini, ada kesalahan berpikir, efek grogi. Jadi di sini idenya tadi balik lagi ke ide awal, tapi nggak pakai sorting, ternyata bisa ya. Kalau nggak pakai sorting, itu tuh kita ngambilnya yang paling atas. Jadi sortingnya itu dari terbesar ke terkecil. Karena di sini kita mau mengambil modus, ini tuh guna dari array banyak itu buat mengetahui jumlah
bilangan tersebut berapa. Kayak misal 4, berarti ntar ada di indeks 3 itu ada sebanyak 2 gitu. Kayak tadi kan aku udah nyatet ya sebenarnya. Kalau kita ngambil kasus ini deh 1, 3, 2, 4, 1, 4. Berarti kan awal-awal kita punya array di indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini kan. Nah, dia akan melakukan iterasi di sini. Ketika program menginput AI yang dimana awalannya itu 1, maka dia akan menempati posisi dari indeks ke 0. Kenapa? Karena ini bakal dikurang 1. Berarti di sini di indeks ke 0 ditambah 1. Berarti iterasi pertama bakal seperti ini. Iterasi kedua, 3 kurang 1, berarti dia akan menempati indeks kedua. Berarti kayak gini. Nah, input ketiga itu berarti 2 kurang 1. 2 dikurang 1. Berarti dia akan menempati indeks ke 1. Begitupun seterusnya. Nah, ini kenapa 2? Karena di sini untuk iterasi kelima itu dia menginput nilai 1. Sedangkan di jenjang dari iterasi 1 sampai iterasi kelima itu tuh ada 2 buah bilangan yang sama, yaitu 1. Maka dari itu untuk iterasi kelima dia bakal masuk ke indeks ke 0, yaitu 2. Terus lanjut lagi. Nah, ini juga sama kayak 4 kasusnya. Nah, ntar si banyak ini punya array kayak gini, kurang lebih. Ya, oke coba kita submit. Mohon maaf kalau semisal bertele-tele. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jangan terlalu Bus. Nah, ini kena time limit juga nih. 4 tahun yang lalu aja. Oh iya, 4 tahun yang lalu ya. Udah lama ya. Oke, Aceh ya. Aceh ya. Kukira time limit ya. Terlalu teoritis ternyata aku. Coba kita lihat jawaban alternatifnya, yaitu jawaban Dimas 4 tahun lalu. Oh, dia pakai map tuh. Lecek. Pakai struktur data. Ya, dia pakai struktur data bernama map yang ntar kita akan pelajari. Tapi untuk hari ini kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Yang harus dipahami bukan apa ya, bukan logika ini ya. Tolong, ini terlalu ribet untuk awal-awal. Jadi pahamin yang tadi aja, yang cara membaca deskripsi, batasan, dan kawan-kawannya. Ini yang kayak gini nggak usah dulu. Kayak cara penyelesaian seperti ini atau cara penyelesaian seperti ini teman-teman jangan berfokus ke sini dulu, tapi lebih ke arah bagaimana cara membaca soal. Fundamentalnya dulu aja. Karena besok, hari Minggu kita akan belajar dasar-dasarnya. Kita akan recall kembali, eh, ya dimulai dari awal. Kayak tipe data, input, dan kawan-kawannya. Terdengar bosen, tapi mau nggak mau seperti itu. Karena balik lagi teman-teman juga mungkin ada yang kurang familiar dengan tipe data bernama long long, atau nggak long double, ataupun kawan-kawannya. Nah, itu kita akan recall kembali dengan tambahan-tambahan lainnya. Terus juga teman-teman kayak input juga bisa kayak gini yang tadi udah dicontohin sama Dimas. Misal kayak N, MK. Teman-teman bisa input seperti ini. Nah, ini kan baru tahu ya bisa kayak gini sih in. Oh iya. Nah, teman-teman ntar juga akan mempelajari soal yang inputan-inputan kayak gini. Ataupun yang lebih ekstrim lagi, itu ada inputan yang kayak gini. Nah, ini inputan yang kayak gini juga ntar akan kita pelajari. Tapi untuk sekarang, dasar-dasar pemrogramannya aja. Tangkap itunya aja. Nggak usah pas kita kesusahan ngerjain soal ini. Padahal ini soal kumpulan topi harusnya mudah, tapi ya grogi ya. Ya udah gitu aja ya. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Ada yang mau ditanyakan mungkin kalau kita lihat dari sini, mulai dari definisi CP itu sendiri, ataupun tentang big annotation, mungkin teman-teman yang belajar analisa algoritma mungkin familiar ya. Tapi untuk teman-teman yang semester 2 ini, hal baru lah big annotation ini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kirim jempol. Wus, ya apa nih maksudnya? Oke,
Bakal itu. Ya. Oke. Besok nggak ada. Wis, salah pencet, salah pencet. Sorry, sorry, sorry. Walah, salah pencet. Ah, ini aja lah muka aku. Udah. Sorry, salah pencet, salah pencet. Ada yang mau dibahas kah ataupun teman-teman penasaran sama eh, hal lain gitu yang masih berbau dengan CP? Boleh tanyakan ke kita juga. Aman ya, bye, Yud. Oke, Aman, aman ya. bagus. Walaupun bingung di tengah-tengah, aman ya. Aku lagi ngomong jangan dimatiin mic-nya. Ngomong-ngomong aman aman. Oke, ya. Irha. Ya, tahu gimana? Tidak, kurang rinding terus. Kurang rinding. Oke. Kalau yang sudah. Oh, dia nggak jadi closing. Beres lah, kurang. Iya, tutup dulu. Kasih itu. Oke, aku tutup dulu live-nya bentar ya. Bentar. Aku tutup live-nya bentar. Coba buka sheet. Memang. Tugaskan ya apa ini? Hah? Tugaskan dulu. Tugas kan? Mana? Ah, aduh. Apa? Bebas ini terbuat 2024 benar ya? Apa? Ini gue klik aja. Oke. Ya udah pakai Fanny aja anjing. Bentar ya, guys. Sabar, sabar. Ini, coba balik lagi ke kita. Post live tuh. Post live. Coba. Ya, bisa dibantu ini. Oke, sebelumnya siapkan HP kalian karena kita akan bermain Kahoot ya. Untuk sedikit bahan evaluasi nggak ada rank-rank ataupun hadiah lah ya. Nggak, jangan bersifat kompetitif tolong. Jadi jangan gunain AI ataupun hal lainnya yang bersifat mendukung. Kodenya gimana? Kodenya Kita lagi siapin ya. Mana ini? Start. coba. Ah, tuh, ada gini. Aja gini aja. Gas. Di share screenku ada gak Kahoot-nya? Kalau ada dan bisa diakses, tolong. Kita, kalau gini deh, 3 teratas, ku kasih coklat. Nah, lah langsung. Oke. Sigma Mail ya. Oke. Lah, ada Hasan bener aku. Oke. 2 teratas, ting, 2 teratas. Aku bokeh. Lupa. 2 teratas aku kasih coklat. Yang nomor 1 dikasih servis motor gratis sama Yuda. Oke, Yuda. Montir kita. Kasih servis gratis. Yang kedua, jasa bersih laptop oleh Yuda juga. Iya. Teknisi kita. Udah semua kan?
10 gitu. Ya, Mas, ini non formal aja ya guys. nyantai game-game aja. Iya. Ini loh, misalnya, ini udah di SS ya. Kita coba Mas. Ayo guys, join guys. 846 dah, 846. Mulai dah. 846 ya. 2 menit lagi. Ini berapa kita? Oke. Aku kayak 846. Belum. Belum sekarang. 45 deh, 45, 845 ya. Ya udah 45 dah. Siapkan materi-materi tadi karena lumayan relevan ya sebenarnya. Dan ini sifatnya nggak bakal kita apa-apain ya. Kalau misal ntar jawaban yang benernya nol juga aman-aman aja. Karena balik lagi ini masih awalan ya. Jadi ketika teman-teman mempelajari satu hal di satu hari terus nggak bisa normal-normal aja. Mana ya? 845. Kita mulai ya. Silakan bermain. 1, 2, 3. Loh, Oh, kirain nggak ada fotonya. Aku ikut main deh. Nggak deh. Aku pengen ikut main. Ini soal analku. mana? Weh, Ini itu soal analku jam 7. berarti potongan harus ngambil bedanya mana? Mas kelihatan mas. Kenapa? Jawabannya kelihatan. Ya bukannya emang ini. Jangan nggak sih? Jangan dong, kan question and answer coba. Terus apa? Itu di on off aja coba. Nah, Sorry. Maaf. sudah pakai kahit bro. Hmm? Pertama pakai kahit jing. Kenapa lucu ya? Oh, udah. Tadi foto deh. Ini masih kelihatan. Ya si Mamel siapa sih? Ini jawab. Hmm? Malu kan sih. Iya, itu mas. Gila, big it. Itulah. Kok malah kompleksitas satu ya? Lupa. M.
N log N. Lihat lagi, lihat lagi. Sampai 9. N, bukan nomor N kuadrat. Oh, nggak bisa deh. Itu berapa? Kalau kamu itu. Oke. Oh itu. Ya, tadi pagi Ana udah belajar kan? Pensati. Ini nggak sih? Ini. AI sih. Ini sebenarnya kayak apa? Iya. Nah, ini. Ini. Iya. Lukis. Ini nih. Enggak ada. Ini. Ini buat Sigma Mel. Woi, keren ya Sigma Mel ya. Siapa tahu Sigma itu? Sigma Mel siapa nih? Apakah hadir Sigma Mel? Saya mas. Siapa tuh? Siapa tuh? Soalnya mirip praktikanku ya. Akan 23 mas. 23 siapa deh? Paris mas. Oh, Faris. Sare sare. Soalnya oke. Wah, ini siapa? Mas dong. Mas dong. Ini. Iya. Mas pilih terus. Aku izin SS ya ini. Hai. Asik. Kalau Wak siapa Wak? Aku mana? Oh ini. Terus. Wak. Wah nggak hadir. Ya udahlah. Hangus ya coklatnya ya. Oh, aku ya. Aku tuh. Dewa itu mas. Dewa itu mas. Ada tuh yang misalnya titik. Hadir mas. Jadi yang mana nih? Yang mana? Wak yang mana? Wah titik. Iya saya mas. Gila. Oke. Jadi selamat ya untuk 2 orang dapat coklat. Tapi nggak tahu coklat apa nih aku. Ya lihat ntar lah ya. Koin coklat. Kalian jangan dan.
Gila lu koin coklat. Jadi paling gitu aja untuk pelatihan ini. Sedikit recap. Jadi hari ini udah belajar soal apa itu competitive programming. Terus tadi kan Kahoot-nya lebih fokus kepada kompleksitas waktu. Bagi yang teratas udah lulus analisa algoritma sebenarnya. Jadi selamat buat kalian. Coklat Dubai ya. Iya, coklat Dubai. Jadi paling gitu aja untuk pelatihan kali ini. Dan kalau semisal ada salah kata atau kayak tadi ya, mogok di tengah jalan saat menyelesaikan suatu permasalahan, mohon maaf. Karena ini kita bertiga memiliki kesibukan masing-masing. Ngeliat tuh lagi ngerjain juga pakai assembly nggak tahu itu apa. Jadi paling gitu aja, mohon pengertiannya ya. Dan semoga untuk hari Minggu lagi, hari Minggu ke depannya, sorry hari Minggu ini itu lebih proper lagi. Jadi kalau misalnya ada kritik atau saran, kasih aja di grup. Mau itu pedes, mau itu yang kayak gimana pun, kita tetap terima. Asal itu bersifat kritik, bukan hinaan. Mungkin aku tutup aja untuk pelatihan kali ini. Oh iya, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau semisal nggak ada yang mau ditanyakan, aku cukupkan atau ntar tinggal tanya aja lah di nomor yang udah tertera di Jarkoman, nomor aku dan Dimas. Akhir kata, mohon maaf kalau misal ada salah kata ataupun tingkah laku kita yang tidak dapat dibenarkan. Mohon maaf sekali lagi. Eh, aku pamit undur diri, Dimas pamit undur diri, dan Levi pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.